Baik, terima kasih Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kami terkait dengan rekonsiliasi fiskal laporan keuangan laba rugi dari PT ABC. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agustina Ara, saya sendiri. Yang kedua Lastri Lismanda Ora. Yang ketiga Luisa Nunavende. Yang keempat Priska Rosantika Nuban. Dan yang terakhir ada Ventri Sulastri Penloka. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi dan juga laba menurut perpajakan. Nah, laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja kerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal itu lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Kemudian untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan itu disusun berdasarkan SAK. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan itu disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Kemudian perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut akan mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas. Nah, jika suatu entitas atau wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka itu akan terdapat pemborosan waktu, kemudian tenaga dan juga uang. Juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari yang namanya manipulasi pajak. Oleh karena itu, perusahaan itu tidak boleh melakukan pembukuan ganda. Pembukuan tetap satu yang nantinya akan menghasilkan laporan rugi laba komersial. Kemudian laporan rugi laba komersial akan disesuaikan dengan ketentuan pajak penghasilan. Nah, proses penyesuaian inilah yang dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal. Dengan kata lain, rekonsiliasi fiskal itu adalah proses pembuatan penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Nah, laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut dengan penghasilan neto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yaitu yang pertama pengertian pajak. Secara umum, pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan pemerintah kepada rakyat yang hasilnya digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan rakyat yang balas jasanya tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan di sini adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang keempat adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Yang kelima adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Yang keenam adalah laporan keuangan komersial. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dalam standar akuntansi keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan
menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang ketujuh adalah laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus untuk bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Yang terakhir adalah rekonsiliasi fiskal. Menurut Siti Resmi 2019, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metodologi. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang mana analisis datanya itu digunakan dalam suatu penelitian, yaitu analisis data kuantitatif. Nah, metode analisis data kuantitatif ini yang mana menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan di dalam memecahkan masalah, dan data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah berlaku secara umum. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan laba rugi dari PT ABC untuk melakukan rekonsiliasi fiskalnya. Nah, rekonsiliasi fiskal itu adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai rekonsiliasi fiskal dari laporan laba rugi pada PT ABC. Pada penelitian ini dilakukan untuk benar-benar mengoreksi fiskal laporan laba rugi pada PT ABC ini pada tahun 2022. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal ini, maka wajib pajak tidak perlu membuat buku ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari oleh SAK ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal penghasilan kena pajak yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda tetap dan beda waktu. Selanjutnya ada koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial yang bertujuan mempermudah SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi negatif dan positif. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif juga dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penghasilan tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dibandingkan penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang keenam, penyesuaian fiskal negatif lainnya.
Yang berikutnya, koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya diakibatkan adanya sebagai berikut. Yang pertama itu beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductive expenses pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Dan yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal. Dan yang keempat, penyusutan fiskal positif lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal dari PT ABC. Data yang dipakai untuk direkonsiliasi fiskal dari PT ABC adalah laporan laba rugi pada tahun 2022. Di sini yang pertama ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini senilai Rp30.982.874. Nah, pendapatan ini tidak direkonsiliasi karena pendapatan ini merupakan objek pajak PPh Badan untuk PT ABC. Sehingga menurut fiskalnya itu tetap sama, sebesar Rp30.982.874. Selanjutnya ada beban pokok pendapatan. Nah, beban pokok pendapatan di sini sebesar Rp27.111.274. Nah, informasi tambahan untuk melihat beban pokoknya itu terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, yang dimana terjadinya selisih antara pencatatan di catatan atas laporan keuangan dengan pada laporan laba rugi senilai Rp617.107. Di sini dimasukkan kepada koreksi fiskal positif karena beban pokok pendapatan merupakan beban yang tidak diakui oleh pajak dan bukan objek pajak. Sehingga menurut fiskalnya itu Rp26.495.140. Selanjutnya laba rugi kotor. Laba rugi kotornya ini didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban pokok pendapatan. Sehingga menurut fiskalnya itu laba rugi kotornya adalah Rp4.487.000. Selanjutnya beban usaha. Beban usaha di sini ada penjualan dan umum dan administrasi. Nah, penjualan di sini sebesar Rp246.738. Untuk umum dan administrasi di sini sebesar Rp118.587. Untuk penjualan dan umum dan administrasi tidak direkonsiliasi fiskal karena merupakan objek pajak PPh untuk PPh Badan untuk PT ABC, sehingga hasilnya tetap sama dan jumlah beban usahanya itu sebesar Rp435.325. Sehingga laba rugi usaha yang dihasilkan adalah Rp4.051.675 yang didapat dari laba rugi kotor dikurangi dengan jumlah beban usaha. Selanjutnya pendapatan atau beban lain-lain. Di sini ada pendapatan bunga, beban bunga dan keuangan, keuntungan kurs dan lain-lain bersih. Nah, di sini pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar Rp244.830. Pendapatan bunga ini tidak direkonsiliasi fiskal karena bunga di sini merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga menurut fiskalnya tetap sama sebesar Rp244.830. Untuk selanjutnya beban bunga dan keuangan. Di sini sebesar Rp377.625. Beban bunga dan keuangan ini juga tidak dikenakan koreksi fiskal karena bunga di sini merupakan objek pajak penghasilan, sehingga menurut fiskal ternyata tetap sama sebesar Rp377.625. Selanjutnya keuntungan kurs mata uang asing. Di sini sebesar Rp144.791. Juga tidak dikoreksi fiskal karena merupakan objek pajak penghasilan, sehingga menurut fiskalnya itu tetap sama. Selanjutnya lain-lain bersih. Nah, lain-lain bersih ini diasumsikan bahwa pendapatan yang di luar usaha. Jadi lain bersih ini dimasukkan pada koreksi fiskal negatif karena merupakan penghasilan di luar usaha. Jadi untuk menurut fiskalnya itu sebesar 0. Nah, jumlah pendapatan beban lain-lain bersihnya itu sebesar menurut fiskalnya itu sebesar Rp277.
Rp277.586. Sehingga laba rugi sebelum pajaknya itu Rp3.774.089 yang didapat dari laba rugi usaha dikurangi dengan jumlah pendapatan atau beban lain-lain bersih. Manfaat pajak untuk PT ABC-nya ini adalah Rp175.941. Jadi menurut fiskalnya itu laba rugi sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak. Jadi hasilnya laba rugi periode berjalannya itu sebesar Rp3.065.145. Selanjutnya ada penghasilan komprehensif lainnya. Dalam penghasilan komprehensif lainnya ini tidak dikenai koreksi fiskal. Sehingga menurut fiskalnya itu laba rugi komprehensif berjalannya itu sebesar Rp3.065.060 yang didapat dari laba rugi periode berjalan dikurangi dengan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada PT ABC, dapat dilihat bahwa laba rugi sebelum pajaknya itu sebesar Rp3.774.089 dengan dijumlahkan dengan penghasilan komprehensif, maka didapatkan laba rugi komprehensif berjalan untuk PT ABC adalah Rp3.065.060. Baik, berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami, maka kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa rekonsiliasi fiskal itu adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, dengan melakukan rekonsiliasi fiskal ini, maka wajib pajak itu tidak perlu membuat buku ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari oleh SAK etap. Nah, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi dan juga laba menurut perpajakan. Kemudian laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja kerja ekonomi dan juga keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal itu ditujukan untuk menghitung pajak. Kemudian untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kuda dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.